وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwan wal akhwat rahimani warhamakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas seluruh nikmat kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pada hari ini kita memulai pertemuan kita di tempat ini di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dari perkumpulan dan perjumpaan di dalam rumahnya yang tidak samar lagi keutamaan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berkumpul karena Allah. Kita datang ke tempat ini, kalau kita niatkan hanya untuk belajar atau mengajar, maka pahalanya itu besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani,
Man goda ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah. Kana lahu ka'ajri hajjin tamatin hajjatuhu. Siapa yang pergi ke masjid, mendatangi rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dia inginkan kecuali belajar atau mengajar. Tidak ada yang dia inginkan, kata Nabi, kecuali belajar atau mengajar. Kana lahu ka'ajri hajin, maka adalah untuknya seperti pahala haji. Tamatin hajjatuh, yang sempurna hajinya. Haji tidak butuh kepada safar. Haji yang tidak butuh kepada harta yang banyak. Kita cukup mengisi bensin motor kita sedikit dan kita mendatangi masjid. Dengan niat belajar, maka pahala kita seperti haji sempurna. Sangat besar ternyata pahala mendatangi majelis. Dan syarat ke rumah Allah, majelisnya ke masjid. Kita tidak online, walaupun bisa online. Kita mendatangi masjid untuk belajar atau mengajar. Mengajar tentunya tidak semua kita bisa. Tapi belajar semua kita mampu. Maka janganlah mengharamkan diri kita dari pahala ini. Susah kita berhaji, tapi kita bisa mendapatkan pahala haji dengan mendatangi majelis di masjid. Antum tahu dan antum telah membaca tujuan kita berkumpul di hari ini. Ini adalah majelis keluarga sakinah. Semua kita punya keluarga. Yang sudah menikah punya suami, punya istri. Yang belum menikah punya orang tua. Ada ayahnya, ada ibunya. Ada saudaranya, ada saudarinya. Artinya, kita akan membicarakan sesuatu yang tidak seorang pun dari kita yang lepas darinya. Dan semua kita mengharapkan kalau keluarga kita itu sakinah. Hidup di bawah ketenangan, kebahagiaan. Itu tidak diragukan. Kalau kita bertanya dan mendatangi satu persatu keluarga, maka tidak seorang pun dari mereka yang menginginkan keluarganya itu tidak bahagia. Oleh karena itu kita melihat banyak sekali orang yang melakukan sebab-sebab yang membuat keluarganya bahagia. Yang membuat keluarganya bahagia. Apakah dengan cara yang benar atau dengan cara yang salah? Kalau kita melihat kepada orang, manusia di sekitar kita, ada yang ingin keluarganya bahagia, sehingga dia memasukkan alat-alat yang melalaikan ke dalam rumahnya. Kalau kita tanya, kenapa kamu lakukan ini? Saya mau anak saya bahagia, istri saya bahagia.
Sebagian orang lagi ada kita lihat, dia perbanyak anaknya. Kita bertanya, kenapa? Saya mau bahagia karena dengan banyak anak. Dia tidak sadar kadang banyaknya anak itu membuat dia lalai. Karena Allah katakan alhaqumut takatsur. Berbanyak-banyak itu membuat kalian lalai. Sebagian orang juga ada yang mengira bahwa keluarganya itu akan bahagia kalau hartanya banyak. Sehingga kalau kita melihat sebagian mereka, dia meninggalkan keluarganya untuk mengumpulkan harta yang banyak. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Hanya pulang sebentar, pergi lagi. Itu tidak ada kebahagiaan yang seperti itu. Makanya kita perlu mengetahui apa langkah-langkah di dalam syariat kita yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang akan menjadi sebab keluarga kita bahagia. Nah, di majelis hari ini dan di beberapa pertemuan yang akan datang, kita akan membahas dan mengkaji salah satu sebab keluarga itu bahagia. Bukan semua sebab, tapi salah satu sebab keluarga itu bahagia. Yaitu ketika sebuah keluarga itu saling memenuhi haknya masing-masing. Suami memenuhi hak istrinya. Sebaliknya istri juga memenuhi hak suaminya. Itu akan menjadi sebab keluarga itu menjadi sakinah. Menjadi tenang. Dibangun dengan cinta, kasih sayang. Dalam pembahasan kita ini, kita akan membaca kitab yang dikarang oleh salah satu ulama Islam, ulama kita, yang berjudul Al-Mu'in fi Bayani Huquqiz Zawjain. Pembantu, penolong dalam menjelaskan hak suami istri dalam keluarga yang sakinah. Kita tidak ragukan dalam keluarga itu ada usul, ada furu'. Ada pokok keluarga dan ada cabang dari keluarga. Yang mana cabang dari keluarga itu akan bahagia kalau usulnya bahagia. Usulnya adalah suami istri. Furu'nya, cabangnya adalah anak keturunan. Ketika pokok ini bahagia, maka cabangnya akan bahagia. Coba kita lihat pohon. Tidak mungkin daun dari pohon itu akan bagus. Bunga dari pohon itu akan bagus. Buah dari pohon itu akan bagus. Kalau akar dan batang dasarnya tidak bagus. Tidak mungkin. Maka perlu kita sebagai suami. Demikian pula kita sebagai istri. Untuk mengetahui apa hak masing-masing dari kita. Nah, buku ini sangat bagus sekali. Menjelaskan hak suami istri. Ini adalah karangan dari Syekh Abu Abdurrahman Muhammad ibn Ali Farkus. Beliau adalah ulama Jazair.
ulama Jazair yang banyak berfatwa tentang keluarga di antaranya. Tentang keluarga di antaranya. Yang mana beliau dalam buku ini akan membahas tentang keluarga, hak suami istri. Beliau bagi menjadi 3 pembahasan yang harus ditahu oleh suami, demikian pula istri terkait dengan hak masing-masing. Pertama, beliau akan membahas kewajiban istri terhadap suaminya. Itu yang pertama. Apa yang harus dilakukan oleh istri kalau dia memiliki suami? Kedua, kewajiban suami terhadap istrinya, kebalikannya. Jadi belum tidak membahas saja hanya hak istri. Atau hanya hak suami, enggak. Tapi dua-duanya. Belum bahas apa hak istri terhadap suaminya dan apa hak suami terhadap istri. Dan belum memulai dengan hak suami terhadap istri. Kemudian yang kedua, hak istri terhadap suaminya. Apa kewajiban suami terkait dengan istrinya. Dan ketiga, beliau jadikan sebagai pembahasan penutup hak yang sama antara keduanya. Karena ada hak setara antara suami dan istri dan ada hak khusus, ada hak yang diutamakan. Nah, ini kita akan membahas insya Allah beberapa majelis 3 ini karena masing-masing hak itu ada beberapa poinnya. Kita bahas hari ini mulai pertama, kata beliau al-matlabul awal. Pembahasan yang pertama. Wajibat muta'alliqatin bizaujah. Kewajiban-kewajiban yang terkait dengan istri. Apa kewajiban istri terhadap suaminya? Apa yang harus dia penuhi dari hak suaminya? Beliau berkata, al-far'ul awal. Pertama, ta'atul zauj bil ma'ruf. Ini hak pertama dari seorang suami terhadap istrinya. Seorang istri, kata beliau, harus taat kepada suaminya. Bil ma'ruf. Tapi beliau ikat dengan kata bil ma'ruf. Pada hal yang baik. Pada hal yang bukan maksiat. Karena tidak boleh taat kepada siapapun kalau itu dalam hal maksiat. Makanya beliau katakan ta'atuz zauj bil ma'ruf. Seorang istri harus taat terhadap suaminya dalam hal kebaikan. Beliau katakan li'anna hadhihi ta'ata ma'murun biha syar'a. Ini harus ditahu oleh istri karena ketaatan terhadap suami itu diperintahkan secara syariat. Ini bukan disuruh oleh suami. Tapi ini Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang memerintahkan. Wahya sababu al-hifadz 'alal hayati zaujiyah. Di samping ini adalah perintah Allah, perintah Rasul bagi seorang istri untuk taat kepada suaminya. Dia adalah merupakan sebab terjaganya
hubungan suami istri. Ini nyata. Banyak perselisihan, banyak bahkan cerai orang, keluarga, disebabkan karena kurangnya seorang istri dalam hal yang satu ini. Dalam hal yang satu ini. Ini adalah kata beliau sababul hifadhi 'alal hayati zaujiyah. Ini adalah sebab yang akan menjaga kehidupan suami istri. Minat tasaddu' wal insyiqaq, dari perpecahan. Alladzi qad yuaddi ila inhiyari kiyanil usrah. Yang kadang kalau hak ini tidak dilakukan oleh istri akan menyebabkan robohnya itu keluarga. Hancurnya itu keluarga. Fata'atu tuqawwil mahabbah al-qalbiyah. Ini harus dipahami oleh setiap istri. Ketaatan terhadap suami itu menguatkan cinta. Ketaatan terhadap suami itu akan menguatkan rasa cinta di dalam hati baina zaujain, antara suami istri. Jadi manfaatnya itu kembali kepada istri juga. Ini bukan hanya manfaatnya untuk suami. Kalau istri taati suaminya, maka itu akan menjadi sebab adanya cinta antara keduanya. Bahkan beliau katakan wa ta'ammuki sholati ta'aluf baina sa'iri afradil usrah. Bahkan akan memperkuat hubungan kasih sayang antara keluarga, bukan hanya istri dan suami, bahkan anaknya. Anak-anak mereka akan kuat hubungannya dengan ketaatan ibunya terhadap suaminya, terhadap ayahnya. Wa tub'idu khatarat tafakkuk al-mutawallid ghaliban min afatil jadal al-hakim wal inat al-munafir, dan akan menjauhkan dari bahaya perpecahan yang dilahirkan dari tidak taatnya seorang istri terhadap suaminya, penentangan yang membuat suaminya lari. Wa kufranil ashir, itu juga nanti akan membuat seorang istri itu ingkar terhadap hasil suaminya. Ingkar terhadap, kafir terhadap usaha suaminya. Ini buah-buah yang tidak bagus. Kalau seorang istri tidak taat kepada suaminya. Dan beliau katakan, kama anna ta'ata zauj mumnahatun tamnahuhul ihsas bil quwwati lil qiyam bi mas'uliyatihi. Masya Allah. Sebagaimana juga buah yang bagus ketika seorang istri taat terhadap suaminya, itu akan memberikan ihsas yang kuat, kesadaran yang kuat untuk tegak terhadap tanggung jawabnya. Kalau istri telantar terhadap ketaatan terhadap suaminya, maka akan telantar dalam hal-hal lain. Tapi kalau dia menjaga hak suaminya dengan mentaatinya, maka dia akan tegak penuh kekuatan untuk menjaga tanggung jawabnya. Wa tadfa'uhu li tahqiqil qiyamah bikulli jadaratin tujah zaujatihi,
Ditambah lagi itu akan mendorong suaminya untuk mewujudkan kepemimpinannya terhadap istrinya. Jadi ini buahnya juga suami nanti akan bertanggung jawab terhadap istrinya. Wadzalika biilzamiha bihuquqillahi ta'ala. Demikian itu dengan seorang istri menjaga hak-hak Allah. Wal muhafadhah ala faraidihi, menjaga atas hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Wa ib'adiha anil mafasid, dan dia juga akan menjadi sebab suaminya akan menjauhkan dia dari perkara-perkara yang membuatnya rusak. Wa kaffiha anil madzalim, akan membuat dia bisa menjaga istrinya dari perkara-perkara yang membuatnya terzalimi. Ma'al qiyam bi riayati usrati, dengan seperti itu juga suaminya bisa tegak untuk menjaga keluarganya. Wal infaq alaiha, berinfak atas keluarganya. Bima habahullahu ta'ala min khasaisil aql wal quwwah, dengan apa yang Allah berikan kepadanya berupa kekhususan akal yang sempurna, kekuatan yang lebih kuat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata beliau liqaulihi ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin terhadap para perempuan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan mereka terhadap sebagian yang lain, dan dengan apa yang mereka infakkan kepada istrinya berupa harta. Berupa harta. Maka kata beliau, ja'alallahu wadhifatal mar'ah, Allah menjadikan tugasnya, pekerjaannya seorang perempuan itu, seorang istri, al-qiwam bi ta'ati rabbiha wa ta'ati zaujiha bil ma'ruf, untuk tegak taat kepada Allah dan taat kepada suaminya dalam hal yang ma'ruf. Dan beliau tegaskan wa ta'atuhu min ta'atillah. Ini harus diketahui oleh istri. Taat kepada suami itu termasuk taat kepada Allah. Saya ulangi. Kata beliau, wa ta'atuhu min ta'atillah. Taat kepada suami itu termasuk ketaatan kepada Allah. Artinya ketika kita sebagai istri taat kepada suami, kita beribadah kepada Allah. Bukan maslahat suami. Sebenarnya maslahat kita. Untuk kebaikan kita sebagai istri. Untuk kebaikan kita sebagai istri. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang istri. Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Fassolihat, perempuan-perempuan soleh. Perempuan-perempuan solehah. Qanitat, yang taat kepada Allah. Hafidhatun lil ghaib. Dia menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Itu termasuk ketaatan kepada suami. Menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Ini bima hafidhallah. Dengan sebab itu Allah akan menjaganya. Kalau seorang istri menjaga hak suaminya dengan mentaatinya, maka Allah akan menjaganya. Berarti kembalinya kepada dia juga, bukan untuk suami. Bukan untuk suami. Kalau seandainya manfaatnya hanya terbatas pada kebaikan supaya suaminya adalah tetap terjaga, itu sudah besar. Bagaimana lagi kebaikannya itu untuk seorang istri? Dengan sebab dia menjaga
suaminya, menjaga hak-hak suaminya, Allah akan menjaganya. Bahkan lebih jauh dari itu, beliau sampaikan hadits Nabi SAW. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Subhanallah. Apabila seorang istri menjaga sholat 5 waktunya, puasa pada bulan puasa, dia menjaga kemaluannya, dia taat suaminya. Lihat. Dan dia taati suaminya. Sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya. Qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah. Masuklah kamu ke dalam surga. Min ayyi abwabil jannati syi'ta. Dari mana saja pintu surga yang kamu mau. Ini seandainya seluruh perempuan menjadikan hadis ini di pelupuk matanya, maka ini akan membuatnya bahagia dunia akhirat. Sholat 5 waktu, dia jaga hak Allah. Dia puasa di bulan Ramadan, dia jaga hak Allah. Kemudian dia taat suaminya. Akan dikatakan kepadanya, silakan masuk surga di pintu manapun yang kamu mau. Ini keutamaan. Dan hak suami itu sangat besar bagi seorang istri untuk dia taati. Bahkan kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ghairillah." Seandainya saya dibolehkan untuk memerintahkan seorang untuk sujud kepada selain Allah. Seandainya dibolehkan. La amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Maka saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Kata Nabi, walladhi, belum bersumpah, walladhi nafsu Muhammadin biyadi. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Belum bersumpah demi Allah untuk ini. La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Tidaklah seorang istri itu dianggap telah memenuhi hak Rabbnya, hak Allah. Sampai dia memenuhi hak suaminya. Besarnya itu. Seorang istri tidak dianggap telah memenuhi hak Allah sampai dia memenuhi hak suaminya. Salah satu contohnya kata Nabi, walau sa'alaha nafsaha wahya ala qotabin lam tamna'hu. Ini harus diketahui dan diketahui oleh seluruh istri dari istri kaum muslimin. Kata Nabi SAW, kalau suaminya menginginkan dirinya, mengajaknya untuk melakukan hubungan suami istri. Sementara dia lagi berada di atas kota bin, lagi di kendaraannya, lagi di atas pelana, di punggung ontanya, di punggung kudanya, sekarang ada di motornya, lagi ada di mobilnya. Dan sekarang orang tidak naik onta, perempuan. Dia lagi di motornya, di kendaraannya. Tapi suaminya menginginkannya. Lam tamna'uhu. Tidak boleh dia menolaknya. Ini contoh. Karena masalahnya ketika suami tidak ditaati masalah ranjang, itu akan berakibat ke masalah lain. Setelah itu dia akan merasa sepertinya perlu yang kedua. Supaya kalau satu menolak, ada satu. Itu pikiran muncul kenapa? Karena hal sepele. Hal masalah tidak dituruti. Tidak
ikuti kemauannya. Kan memang juga suami itu minta, kan memang mau. Tidak mungkin dia minta kalau dia tidak ada syahwat. Maka seorang istri ini, walaupun dia sesibuk apapun, lagi masak, lagi mencuci, lagi menyetrika, suami kasih kode harus segera. Ini saja, lagi di kendaraan. Harus dia penuhi hak suaminya. Hak suaminya. Iya. Dan ini dilakukan oleh istri Nabi SAW. Sebagai contoh, pernah Aisyah radhiyallahu taala anha beliau haid. Beliau haid. Iya. Nabi menyuruhnya untuk pakai sarung, yaitu yang dipakai antar pusar dan lutut. Langsung dia pakai. Ya, dia buka semuanya kecuali sarung. Dan beliau katakan fayubashiruni wa ana haid. Nabi mencumbui saya sementara saya haid. Tidak ada masalah. Haid tidak menghalangi suami mendatangi kita. Yang penting jangan didatangi di tempat itu. Boleh dikeluarkan tumpakan syahwatnya di tempat lain. Kata Nabi, isna'u kulla syai'in ilan nikah. Lakukan semuanya kecuali memasukkannya di tempat itu. Di tempat lain terserah, boleh. Ini dicontohkan oleh Nabi. Bahkan di sebagian tempat Nabi SAW dinukil istrinya tidak pakai apa-apa. Sarung pun tidak. Sarung pun tidak. Ini besarnya. Jadi haid saja, nifas saja, itu tidak menghalangi suami untuk mencumbui istrinya. Apalagi hal lain. Perempuan sekarang kadang lebih sibuk bekerja daripada melayani suaminya. Itu bahaya. Itu menyebabkan keluarga itu tidak sakinah. Iya. Karena masalahnya sakinah, ketenangan, cinta, terusnya ada keluarga itu adalah kalau kita penuhi hak Allah. Dan kita tidak dianggap telah penuhi hak Allah kalau hak suami kita telantarkan. Yang bilang bukan saya, Nabi SAW. Nabi yang katakan, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Tidaklah seorang istri itu dianggap memenuhi hak Robnya sampai dia memenuhi hak suaminya. Iya, ini pentingnya, besarnya. Ya, hak suami. Tapi bersamaan dengan itu, jangan sampai suami kadang kesalahan sedikit dari istrinya, dia salahkan. Belum ingatkan, walaupun sebenarnya ini bisa nanti hak istri terhadap suami. Tapi belum ingatkan, jangan sampai dulu sekarang suami merasa, wah, berarti ini pokoknya ini tidak boleh lagi dia menolak. Belum ingatkan, wa amara zauj min jihatin ukhra, dan juga Allah dan Rasulnya memerintahkan suami dari sisi lain, alla yu'aqiba zaujatahu ala tafritiha. Tidak boleh juga dia menghukum istrinya atas kekurangannya. Ya, kadang ya istri diajak, dia mungkin ada sebab yang membuat dia tidak mampu lakukan. Siapa tahu lagi capek sekali urus anak, urus seluruh kebutuhan kita sebagai suaminya. Maka seorang suami, kata beliau, tidak boleh menghukum istrinya atas kekurangannya. Atas kekurangannya. Fi umurin sabiqah. Pada hal-hal yang telah berlalu, yang telah lewat. Jangan diungkit lagi. Jangan satu kali ini tidak dilayani. Kamu tidak pernah memang melayani saya dari dulu. Seorang suami harus melupakan apa yang menjadi kekurangan istrinya di masa lalu. Wala ala ifratiha fi muamalatin madiyah.
Tidak pula pada kekurangan-kekurangannya pada muamalannya yang telah lewat. Wala ayyunakkiba 'alal 'uyub al-mudirrah idza hasalat lahu ta'ah. Masya Allah. Dan dia tidak perlu mengungkit-ungkit aib yang berbahaya kalau istrinya itu taat. Ingat, ini nih. Ketika ada kekurangan di masa lalu, tapi sekarang istrinya taat kepadanya, tidak boleh dia mengungkit-ungkit yang telah lewat. Wa tahaqqaqatir raghbah. Telah ada rasa cinta terhadap istrinya. Iya, telah ada rasa cinta terhadap istrinya, rasa senang, rasa suka. Karena istrinya telah taat kepadanya. Tufadian li'ay fasadin, untuk menutup kerusakan-kerusakan. Kodayan jarru ilal malamah. Kadang nanti kalau kita mengungkit-ungkit yang telah lewat, akan muncul melahirkan penyesalan, celaan, wadar'an li ayyarin qad yatawallat anil mutaba'ah wa bil ma'atabah, bil mu'atabah. Kadang juga tentunya hal itu kita lakukan untuk menolak, menghilangkan keburukan-keburukan yang lahir dari seringnya kita mencela istri, dari seringnya kita mengungkit-ungkit aibnya yang telah lewat. Kata Allah, kata beliau liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, fa'in ato'nakum. Ini peringatan untuk semua suami. Fa'in ato'nakum. Fala tabagu alaihin nasabila. Kalau dia sudah mentaati kalian, jangan cari-cari jalan untuk membuatnya susah. Istri sudah taat, jangan cari-cari kesalahan lagi. Jangan cari-cari kesalahan lagi. Kan tidak ada orang yang sempurna. Pasti ada kekurangannya, kesalahannya. Oleh karena itu para ulama mengingatkan kita, bukan berarti keluarga bahagia itu tidak pernah ada masalah. Jangan sampai kita berpikir namanya keluarga bahagia itu tidak pernah ada masalah. Tidak, masalah tetap ada. Cuman kita mampu menghadapinya dengan cara syar'i. Cara yang disebut dan dianjurkan dalam syariat. Nah, makanya kata Allah, jika ini penutup yang bagus untuk poin ini. Karena poin pertama ini, hak suami adalah ditaati. Ketika istri sudah taat, kata Allah, fa'in ato'anakum, kalau dia sudah taat kepada kalian, fala tabghu alaihin nasabila. Jangan cari-cari kesalahan atas mereka. Iya, jaga perasaannya. Jaga perasaan dari istri. Bahkan Nabi katakan, al-rifqon bil qawarir. Lemah lembut terhadap gelas kaca itu. Jangan sakiti kalau dia sudah taat. Jangan sakiti kalau dia sudah taat. Karena ini adalah balasan yang harus dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang telah taat kepadanya. Ini adalah hak pertama. Mungkin ini untuk pertemuan pertama ini. Iya. Sebagai pembuka di majelis ini. Dan untuk kedepannya insya Allah kita baca lagi yang kedua. Demikian pula selanjutnya sampai kita nanti masuk di hak istri terhadap suaminya. Dan hak yang berserikat antara suami dan istri. Kita sekarang masuk di tanya jawab. Jika ada pertanyaan, ini sengaja kita perpendek sedikit, mungkin tidak sampai 1 jam. Kita pertemuannya hanya sekarang 47 menit. Ya, kita sisakan dulu untuk tanya jawab. Silakan akhwat, demikian pula ikhwan, kalau ada pertanyaan.
Tidak ada? Sepertinya rame di belakang. Apakah ada jualan? Silakan Mbak. Masya Allah. Ketika tanah menjadi mahar atau apa saja yang dijadikan mahar itu punyanya istri. Berpindah. Itulah tadi dihalalkan kemaluannya istri itu dengan itu. Mahar itu hak istri. Ketika istri sudah didatangi, misalnya di malam pertama, maka mahar sepenuhnya punyanya istri. Kecuali diceraikan, sudah akad tapi belum didatangi, diceraikan. Maka dikasih setengah maharnya. Tapi kalau sudah dukhul, sudah berhubungan badan, mahal penuh, haknya istri. Punyanya istri. Ketika dijual oleh mertua, bahkan dijual oleh suami, maka dia menjual yang dia tidak punya. Batal penjualannya kalau seperti itu modelnya. Batal penjualannya. Karena bukan punyanya, itu punyanya istri. Kalau ada suami yang menjual atau ada mertua yang menjual, maka itu punya, bukan seandainya punya suaminya, boleh mertuanya jual. Karena kalau punya suami, itu punyanya orang tua. Punyanya orang tuanya, kan begitu? Iya, nah ini punyanya istri untuk maharnya tadi. Ini punyanya istri. Maka menjualnya adalah menjual yang dia tidak punya. Menjual yang dia tidak punya, batal jual belinya. Batal jual belinya seperti itu. Di sini ada kertas. Apa Ustadz jika menikah nanti. Masya Allah. Jika menikah nanti. Apakah ada waktu tak mengisi? Oh, saya kira pertanyaan. Ternyata ini permintaan ceramah. Iya. Jika menikah nanti. Apakah ada waktu tak mengisi khutbah nikah? Doakan anak semoga dimudahkan oleh Allah. Barakallahu fiik. Semoga dimudahkan. Ya, kalau masalah mengisi khutbah nikahnya tergantung dari waktunya. Bertepatan dengan jadwal keluar daerah atau tidak. Karena pada dasarnya kalau tidak bertepatan dengan jadwal, ya insya Allah bisa diatur nanti. Insya Allah. Tinggal dikasih tahu saja nanti. Wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang harus saya lakukan ketika suami saya yang setelah 4 tahun pergi, datang kembali dan ingin bersama lagi. Akan tetapi saya masih tidak bisa melupakan kalau dia pernah menikah siri dengan perempuan lain. Apakah saya masih berkewajiban untuk taat kepadanya? Jika belum ada kata cerai, suami kita belum menceraikan kita dan kita juga belum minta hulu sama dia sebelumnya, maka dia masih suami kita. Masih suami kita. Masih tetap kita berkewajiban untuk taat kepadanya selama masih ada ikatan suami istri. Masalah sebelumnya, dia 4 tahun pergi, terus dia nikah siri, itu masalah lalu. Masalah lalu. Yang jelas, selama dia belum menceraikan kita, dan kita juga belum pernah minta hulu, minta diceraikan sebelumnya, maka dia adalah suami kita. Maka dia adalah suami kita yang masih wajib kita taati sebagai suami. Sebagai suaminya, wallahualam. Kemudian berikutnya, ketika seorang suami sedang marah dan istri sudah meminta maaf dan sudah berusaha perbaiki
agar seorang suami tidak marah lagi, tapi suami tetap masih tidak berbicara dan masih mendiamkan istrinya. Ini tidak boleh. Seorang suami tidak boleh seperti itu. Nanti ada hadis yang kita akan sampaikan insya Allah. Tapi tidak apa-apa kita sampaikan dulu di sini. Nabi SAW bersabda, La yafruku mu'min mu'minah. In kariha minha khuluqan radiya biha akhar. Janganlah seorang suami membenci istrinya. Kalau ada akhlaknya yang dia tidak sukai, maka ada yang dia ridhoi dari istrinya itu. Artinya ini anjuran bahwa suami itu tidak boleh dia menghukumi istrinya di atas semua kesalahannya. Tidak boleh. Dia bangun keluarganya di atas maaf. Dia bangun keluarganya di atas maaf. Ketika istri sudah berusaha baik dan memperbaiki kesalahannya, ya kita harus terima. Kita harus terima. Iya. Itu wallahu alam yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi masalah keluarga beliau jauhi istrinya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkannya dan hidup rukun bersama mereka sampai meninggal. Jadi satu kesalahan itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Bahkan Allah ingatkan, kalau memang itu istri tidak baik, maka Allah, malaikat, orang soleh akan membantu Nabi. Akan menjadi penolong Nabi. Kan begitu. Artinya kalau Nabi mau ceraikan, sudah ada yang membantunya. Tapi Nabi SAW tetap menjaga keluarganya kan. Dan hidup sampai belum meninggal. Ya, di atas semua istrinya. Bahkan belum meninggal di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Artinya seorang suami tidak boleh dia dendam terhadap istrinya di atas setiap kekurangan. Tadi kita sudah ingatkan. Ya, kalau istri sudah taat, maka jaga haknya, jangan mencari hal-hal yang membuatnya tersakiti. Wallahu alam. Kemudian berikutnya, suami mendatangi pada saat haid. Suami mendatangi, awalnya suami bilang akan menahan untuk tidak ke tempat itu. Tapi akhirnya ke tempat tersebut. Bisakah istri menolak ajakan berikutnya pada saat haid? Iya. Pertama, itu dia melanggar. Harusnya dia tidak sampai di situ. Boleh dia tumpahkan syahwatnya di tempat lain. Tidak harus dia memasukkan timbanya ke sumur. Ini dipahami oleh orang tua. Iya. Tidak harus kan dia masukkan timbanya ke sumur. Boleh di mana saja. Iya. Jadi pertama kita katakan ini berdosa. Bahkan sepakat ulama dia telah melakukan dosa besar, wajib dia bertobat. Cuman mereka berselisih apakah ada kafarohnya atau tidak. Apakah ada kafarohnya atau tidak. Yang jelas ini dosa besar, harusnya dia tidak lakukan. Boleh dia lakukan apa saja, di mana saja. Yang penting jangan ke situ. Tidak pakai apapun istrinya boleh. Kemudian masalah kedua, bisakah istrinya menolak ajakan berikutnya pada saat haid? Tidak, jangan menolak. Boleh kita pakai sesuatu yang menghalanginya supaya tidak ke situ. Pakai sarung. Misalnya, sarung itu yang dipakai antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Boleh. Bahkan para ulama mengatakan wajib pakai sarung kalau memang suami tidak bisa menahan emosinya. Sebagian ulama mengatakan wajib pakai sarung. Ketika dia tahu bahwa suaminya ini kalau sudah memulai susah, tidak ke situ, maka wajib dia pakai sarung. Kalau tidak, sunnah hukum pakai sarung. Kalau suaminya bisa tahan, dia akan kodok, tunaikan syahwatnya tanpa dia memasukkan timbanya ke sumur,
boleh dia tidak pakai sarung. Boleh dia tidak pakai sarung. Jadi nanti tetap kita taati ajakannya, tapi kita pakai sarung. Ya, atau pakai hal yang menghalanginya. Di situ. Boleh pakai, mohon maaf, pakai celana, terus kita ada pakai penahan haid. Supaya lebih tebal. Tidak ditembus itu bentengnya. Iya. Kan ada penahan haid. Perempuan tahulah itu. Iya. Itu kita lakukan. Adakah kafaro jika berhubungan pada saat haid? Ini tadi diperselisihkan. Dibangun di atas sahih enggak hadis bahwa siapa yang mendatangi istrinya saat haid baginya kafaro 1,5 dirham. Hadisnya diperselisihkan. Syekh Albani sahihkan, maka dengan itu kalau ikut pendapat Syekh Albani yang mensahihkan hadisnya ada kafaronya. Dia harus bayar denda. Dia harus bayar denda. Dia infakkan untuk makan orang miskin. Untuk makan orang miskin di samping dia bertobat, wallahualam. Kemudian berikutnya, bagaimana seorang istri harus bersabar ketika ditimpa ujian ekonomi? Ya, pertama, dia ridho bil qalil. Ya. Dia ridho walaupun sedikit yang mereka dapatkan. Karena dengan itu, kata Nabi SAW, man rodiya falahu ridho. Siapa yang ridho terhadap apa yang Allah tentukan untuknya, maka baginya ridho Allah. Jangan dia berkeluh kesah. Apalagi curhat di status WA, status Facebook, bahwa kasihan saya, suami tidak ada penghasilan. Tidak, jangan. Ridho saja. Ingat, apa yang kita dapat hari ini, itu sudah ditentukan sebelum kita dicipta. Bahkan sebelum diciptakan langit dan bumi. Tidak bisa kita paksa. Makanya jalan keluar yang paling bagus adalah ridho terhadap ketetapan itu. Kedua, yakinlah kita tidak akan meninggal sebelum rezeki kita habis. Banyak orang terlalu tinggi rasa takutnya. Terlalu tinggi rasa takutnya. Iya, terhadap ketentuan Allah. Terhadap kesusahan dunianya. Padahal rezeki dia itu di atas langit. Bukan di bumi. Rezeki itu di langit. Allah yang bilang. Wa fis sama'i rizqukum. Di langit rezeki kalian. Jadi yang mengatur rezeki kita ini di langit. Bukan di bumi. Mau bumi ini susah. Rezeki kita akan turun dari langit. Itu harus diyakini. Bahwa apa yang menjadi rezeki kita. Pasti akan datang kepada kita. Makanya harus bersabar dengan ketentuan itu. Yang kedua. Yang ketiga. Harapkanlah kemudahan dari Allah. Allah berfirman. Inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesusahan itu pasti ada kemudahan. Allah yang bilang. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan dengan adanya kesusahan itu pasti ada kemudahan. Sesusah apapun hidup kita sekarang. Maka ketahuilah pasti ada kemudahan. Itu yang ketiga. Yang keempat. Kalau lagi ditimpa oleh kesusahan. Jangan lihat ke atas. Lihat ke bawah. Lihat orang yang lebih susah dari kita. Karena kalau kita melihat orang yang lebih nyaman. Itu nanti susah untuk mensyukuri dan bersabar terhadap apa yang menimpa. Lihat ke bawah. Kita punya motor, di sana masih banyak orang pakai sepeda, bahkan ada orang jalan kaki. Kita punya mobil, alhamdulillah. Banyak sana orang yang punya motor, pakai sepeda, bahkan jalan kaki. Kita punya rumah, alhamdulillah. Masih banyak orang kontrak, jadi kontraktor sepanjang hidupnya dalam keluarga. Bukan jalan, tidak ada masalah kan. Itulah rezekinya. Itulah kemampuannya. Itulah kemampuannya. Tapi kita yang punya rumah harus sadari itu. Alhamdulillah. Kekurangan dalam lauk. Kekurangan dalam makanan. Minuman. Itu hal biasa. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kita bersabar atau tidak. Yang terakhir.
keadaan apapun kita harus bertakwa kepada Allah. Apapun keadaannya. Itu tentunya yang kita lakukan. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di atas keadaan apapun yang menimpa kita, wallahu a'lam. Bagaimana kita taat pada suami yang belum ngaji? Tidak. Taat itu tidak harus dia sudah ngaji. Selama dia suami kita, maka kita taat kepadanya. Walaupun dia belum mengaji. Masalah mengaji atau sudah mengaji atau belum itu kan hidayah dari Allah. Dan kita tidak bisa memberikan hidayah kepada suami kita kalau Allah tidak kehendaki. Lihat kata Allah kepada nabinya ketika beliau bersedih, ketika Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah, meninggal di atas kekafiran, beliau bersedih sekali. Karena pamannya inilah yang membela beliau waktu mendakwakan Islam di Mekah. Sedih beliau. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberinya hidayah. Tapi apakah Nabi ketika Abu Thalib tidak mendapat hidayah, beliau jauhi? Enggak. Pamannya. Apalagi anaknya sudah masuk Islam. Ali. Kan anaknya Abu Thalib. Masuk Islam. Bahkan dia adalah anak muda yang pertama yang masuk Islam. Dalam sejarah Islam. Itu disyukuri. Suami kita mengizinkan kita untuk pakai jilbab. Pakai cadar misalnya sampai di situ. Mengizinkan kita untuk bebas ke pengajian. Itu sudah kebaikan. Itu sudah kebaikan. Masalah dia belum kenal ngaji, belum ikut taklim, itu masalah waktu. Minta kepada Allah supaya memberikannya hidayah. Supaya memberikannya hidayah. Suami kita belumlah sekafir Fir'aun, tapi istrinya gimana? Asia. Kan dijamin surga karena tetap di situ bersama apa? Fir'aun kan dijamin surga. Apalagi suami kita masih memberikan kebebasan sekali lagi untuk datang taklim. Doakan hidayah untuknya, semoga suami kita diberi hidayah segera untuk mengenal kebaikan seperti kita mengenalnya. Apa hukumnya jika seorang istri mengungkit masa lalu seorang suami? Tidak boleh. Sebagaimana suami tidak boleh mengungkit masa lalu istri, istri juga begitu. Harus sama menjaga. Yang lalu biarlah sudah berlalu. Jangan menjadi ahli sejarah. Ya, pokoknya tercatat semua dari malam pertama sampai malam ke-30 tahun. Tercatat semua rapi kesalahan suaminya. Tidak boleh. Ya, suami kita itu orang manusia biasa. Bisa lupa, bisa salah, bisa lupa. Iya. Tidak perlu kita ungkit. Tidak perlu kita ungkit. Lihat tadi, Syekh mengatakan kadang mengungkit masa lalu itu membuat adanya nanti penyesalan. Ya, adanya nanti rasa tidak nyaman, membuat lari. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Yang lalu biarlah sudah lewat. Bagaimana sekarang ini kita sama-sama memperbaikinya menuju Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam. Bolehkah seorang istri meminta untuk pisah rumah dengan mertua dan ipar? Dan bagaimana cara istri memberitahu suaminya? Tetapi bagaimana dengan keterbatasan ekonomi? Apakah kita sebagai istri harus bersabar? Kalau kita bertanya boleh, boleh. Hak kita sebagai istri untuk nanti akan datang ya. Akan datang nanti haknya istri terhadap suaminya. Haknya adalah untuk mendapatkan tempat tinggal. Haknya adalah untuk diberikan tempat tinggal. Dipisah dari mertuanya. Haknya istri itu. Haknya istri. Dan diberikan tempat tinggal di sini sesuai kemampuan. Kalau mampu beli, beli. Kalau tidak mampu kontrak. Kontraknya tidak harus sesuai kemampuan juga. Jangan kita penghasilan suami dalam sebulan 5 juta. Cari kontrakan, tuntut suami untuk kontrak yang 10 juta sebulan.
Enggak, harus sesuai kemampuan. Sesuai kemampuannya. Iya, ini walaupun ekonominya terbatas. Kan banyak juga rumah yang murah. Kalau enggak bisa beli, banyak juga kontrakan yang murah. Sesuai kemampuan suaminya. Jangan menuntut yang lebih dari apa yang dimampu oleh suami. Wallahu alam. Adapun tadi yang disebutkan bagaimana cara untuk memberitahu suami, kita yang tahu itu. Kita yang tahu, karena kita yang selalu sama suami kita. Saya tidak tahu caranya, bagaimana cara memberitahu suami kita supaya pisah rumah dengan mertua. Kita yang tahu. Kita yang tahu bagaimana caranya. Istri yang tahu. Karena dia yang tahu rahasia suaminya, kelemahannya di mana, itu istri yang tahu. Iya, dia tahu caranya. Apa hukumnya seorang akhwat yang bekerja di laundry, terus melipat pakaian dalam ikhwa? Mohon penjelasannya Ustaz. Tidak ada masalah. Seorang akhwat bekerja di laundry, tidak ada masalah. Itu pekerjaan mubah. Terus melipat pakaian ikhwan, tidak ada masalah. Yang salah itu kalau dia lipat ikhwannya. Iya, kalau dia lipat pakaiannya ikhwannya, tidak ada masalah. Kan itu pekerjaannya. Itu pekerjaannya. Itu tidak ada masalah. Kan dia tidak bersentuhan dengan ikhwannya. Dia cuma melipat apa? Pakaiannya. Ya, pakaian itu kalau berpisah dengan orangnya, tidak ada hubungannya dengan orangnya. Tidak ada hubungannya dengan orangnya. Kita harus taat, berikutnya kita harus taat pada suami. Bagaimana kalau suami melarang saudara laki-laki kita untuk datang ke rumah? Apa kita wajib mentaatinya? Iya. Kalau suami seperti itu kita taati. Kita sampaikan kepada saudara laki-laki kita, suamiku tidak suka kamu datang. Ya tidak harus datang, kita sambung silaturahmi bisa dengan telepon, WA, video call. Yang penting jangan kamu datang. Jangan kamu datang. Kita taati suami kita dalam masalah ini. Ya, karena sekarang yang harus kita dengar adalah suami kita bukan saudara. Bukan saudara. Bagaimana ciri laki-laki soleh? Ciri laki-laki soleh itu adalah laki-laki yang bertakwa, laki-laki yang semangat belajar, laki-laki yang semangat beramal dengan yang dia pelajari, laki-laki yang jujur, laki-laki yang bersabar. Itu kan disebutkan semua oleh para ulama ciri orang soleh. Ciri orang soleh. Bertakwa, berilmu, suka belajar, mengamalkan apa yang dia pelajari, sabar, jujur, ya, itu yang disebutkan oleh para ulama dari cirinya. Cirinya, wallahualam. Batasan aurat yang bisa dilihat saat nadhar apa saja Ustadz? Batasannya adalah apa yang biasa nampak saat dia bersama mahramnya di rumah. Batasan akhwat yang boleh dilihat ketika seorang di nadhar adalah apa yang biasa nampak di tengah mahramnya saat dia bersama mereka. Misalnya saat dia bersama keluarganya, dia tidak pakai jilbab. Ya, dia biasa kelihatan betisnya, itu batasan. Boleh seorang yang menadhar untuk meminta untuk dilihat rambutnya, atau lehernya, atau betisnya, boleh. Di samping wajahnya. Di samping wajahnya. Yang jelas tidak boleh telanjang bulat. Tidak boleh telanjang bulat kalau dilihat. Dia boleh melihat hal-hal yang biasa nampak saja. Hal-hal yang biasa nampak saja itu wallahu a'lam. Alhamdulillah. Masih ada? Silakan Pak. Bismillah. Dosakah seorang istri mengeluh atau kurang sabar ketika ditinggal kejauhan oleh suaminya? Ulang Pak. Dosakah seorang istri selalu mengeluh atau kurang sabar jika ditinggal suaminya jarak jauh? Dosakah Seorang istri selalu mengeluh atau kurang sabar ketika ditinggal jauh oleh suaminya? Kenapa dia mengeluh? Siapa tahu karena kesalahan suami.
Kalau dia mengeluh karena alasan syar'i, dia mau didatangi tapi suaminya tidak ada. Nah, dia mau uang belanja tapi suaminya tidak kasih. Tidak dosa hal tersebut. Nah, kalau hal itu tidak bisa dilakukan, jangan ditinggal jauh. Berarti dia kan akan bersabar dengan kita tinggal dekat walaupun sedikit penghasilannya. Wallahu a'lam. Perlu diketahui apa alasannya kenapa dia mengeluh. Dah? Jangan sampai kita salahkan istri, ternyata dia mengeluh karena memang ada hal syar'i yang membuat dia mengeluh. Wallahu a'lam. Ada lagi? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Dan saya ingatkan bahwa ini kajian walaupun kita belum menikah, penting juga. Jangan sampai bilang, oh itu hanya suami istri saja. Enggak. Walaupun kita belum menikah, penting untuk mendengarkan. Karena nanti kita akan menikah dan kita harus tahu ilmunya. Apa hak suami, kemudian bagi ikhwan apa hak istrinya. Itu perlu dia tahu. Perlu dia mengetahuinya. Wallahu alam. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.